Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 20 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Kemarin kalau berhenti mad iwad, kalau terus beda lagi hukumnya. Kalau meneruskan bacaan ini hukumnya adalah ikhfa awsat, karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa. Maka tanwin fathahnya bunyinya samar-samar. Jadi kita siap-siap mau membunyikan huruf fa, siap-siap ke makhraj fa ya, disertai bunyi dengungan. Tapi dengungnya sama samarnya seimbang karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari huruf nun. Qintaran fala la mad tabi'i zahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Falata, ada hamzah sukun ya. Hamzah ini salah satu sifatnya dari segi suara adalah suaranya syiddah, kuat. Makin kita tekan terhadap makhrajnya, makin tidak keluar bunyinya, tertahan. Falata khudhu, dhu mad tabi'inya mad tabi'i zahiri, sebab terlihat waw sukunnya, huruf madnya. Waw sukun yang didahului dhammah. Maka cara bacanya zal ini kita panjangkan 2 harokat. Fala ta'khudhu minhu. Ini pertanyaan untuk hari kemarin ya. Minhu hukumnya adalah idhar halqi, sebab nun sukunnya menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas bunyi n-nya, idhar, tidak perlu kita tahan. Minhu syai, ada harf lin atau huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Syai'a, mad iwad, karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakofkan. Maka cara bacanya baris 2 ini tanwin fathah jadi 1 saja, jadi a, dan diganti dengan panjang 2 harokat. Syai'a. Di atasnya ada tanda wakof, namanya wakof al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Ata, ini sama seperti tadi, hamzah tu syiddah, kuat bunyinya ya, pas kita tekan ini kayak tertahan bunyinya. Ata khudhu, dhu mad tabi'i, karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya zal yang barisnya dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Atakhudhunahu, hu mad silah qasiroh, karena ada hak domir yang diapit huruf hidup. Huruf sebelumnya fathah, huruf setelahnya dhammah, tidak ada yang sukun. Dan huruf setelahnya adalah huruf hidup yang bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan juga u. Maka hak domirnya yang sudah berbaris dhammah terbalik ini kita panjangkan 2 harokat saja.
Bagaimana jika hadomirnya ini tidak berbaris panjang, domahnya biasa misal tidak terbalik, atau kasrohnya biasa tidak berdiri, maka itu bukan mad silah qasirah ya. Atakhudunahu buhta, ta mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan taknya 2 harokat. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ini terlihat alifnya jelas. Buhtanau. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf waw. Maka tanwin fathah ini lebur ya, masuk ke waw. Buhtanau dan didengungkan. Buhtanau, tahan. Nah, ini secara praktek idghamnya itu adalah idgham nakis, masuknya tidak sempurna tanwin ke wawunya karena masih ada sifat dari nun yang terbawa saat berpindah, saat masuk ke wawu ya. Idgham nakis yaitu dengung ya. Buhtanau wa ismam. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin fathah yang biasanya bunyinya n, isman, kalau ketemu mim jadi ismam dan ditahan bunyi m-nya didengungkan. Wa ismam. Dan ini untuk huruf mim secara praktek masuknya itu idgham bil gunnah yang kamil. Jadi masuk secara sempurna ke huruf mim tanwinnya. Artinya di sini kalau ada dengung berarti dengungnya dari huruf yang kedua dari mim. Wa ismam mubi, bi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara bacanya dipanjangkan baknya ini 2 harokat. Mubina. Nah, jika berhenti hukumnya adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan. Maka cara bacanya adalah baris tanwin fathah ini jadi fathah saja jadi 1 dan diganti dengan panjang 2 harokat. Mubina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa ismam mubina. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.